Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang ilmu terapan dalam Islam. Oke, sebelum kita masuki materi ya, kita perkenalan terlebih dahulu kepada Ustazah ya. Terima kasih, nama saya Siti Mariam Al-Asturabi. Kebetulan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus hari ini sebagai koordinator akhwat di Masjid Anak. Oke, selanjutnya materi yang akan kita sampaikan itu ada 3 poin. Yang pertama, paradigma Islam tentang ilmu terapan. Yang kedua, etika Islam penerapan ilmu terapan. Yang ketiga, yaitu prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu terapan. Oke, jadi Ustazah, di sini kita akan bahas materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang kita mulai aja diskusinya ya. Jadi kita akan bertanya kepada poin pertama, yang sebenarnya pasti nggak hanya saya saja yang bertanya, tapi banyak orang yang bertanya. Jadi bagaimana pandangan Islam terkait ilmu terapan? Oke, terima kasih. Masya Allah ya pertanyaannya. Kita tahu ya bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan juga paripurna. Islam juga agama yang hari ini di branding langsung oleh Allah sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, di mana agama Islam itu adalah agama yang solutif sekaligus komprehensif. Islam itu juga mewajibkan menuntut ilmu kepada seluruh pemeluknya. Bahkan Allah sendiri itu menggaransi kemuliaan syurga untuk orang-orang berilmu. Jadi para ulama itu kan digaransi kemuliaan ilmunya, lalu kemudian digaransi syurga. Maka dari itu sebenarnya dalam Islam setiap kaum muslimin itu tidak hanya diwajibkan untuk ilmu, tapi juga didorong untuk mengeksplor keilmuan-keilmuan yang bisa memudahkan kehidupan mereka. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana sih pandangan Islam terhadap ilmu terapan, maka jawabannya adalah tidak ada masalah. Jadi justru Islam lah yang mempelopori lahirnya ilmu-ilmu terapan. Karena ilmu-ilmu terapan hari ini justru lahir dari akidah-akidahnya kaum muslimin. Kita pernah tahu bahwa Islam punya ilmuwan-ilmuwan hebat yang sampai hari ini keilmuannya itu masih digunakan untuk kehidupan manusia. Sehingga ilmu-ilmu terapan tadi justru lahir dari akidah-akidahnya kaum muslimin. Dalam hal ini bersumber dari Quran dan Sunnah. Dan kalau kita garis bawahi bahwa ilmuwan-ilmuwan muslim yang hari ini keilmuannya yang tercatat sebagai perpustakaan dunia, itu mereka melahirkan ilmu bukan asas materi, bukan asas ketenaran, tetapi lahir dari akidah-akidah mereka sebagai bentuk mereka untuk memudahkan mereka dalam teknis-teknis ibadah kaum muslimin hari ini. Nah, itu sih. Jadi justru ilmu terapan itu justru dia sejalan dengan Islam. Bahkan lahirnya saja itu karena akidahnya kaum muslimin untuk memudahkan teknis-teknis kehidupan mereka dan untuk memudahkan ibadah mereka. Insya Allah. Bagus sekali ilmu yang barusan disampaikan oleh Ustazah. Kayak ada yang mau lanjut pertanyaan? Dari saya saja ada yang mau bertanya, bagaimana ilmu terapan dapat digunakan untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang sejalan dengan ajaran Islam? Nah, selama ilmu terapan itu tidak bertentangan dengan akidahnya kaum muslimin, berarti selama dia tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka ilmu terapan itu diperbolehkan, bahkan diharuskan untuk dieksplor gitu. Jadi ilmu apa yang hari ini kaum muslimin belum eksplor, bahkan dimotivasi kaum musliminnya untuk dieksplor. Jadi itu ya, selama dia tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, silahkan dieksplor. Bahkan Allah itu bilang kalau kalian bisa tembus langit, tembus saja, gitu kan, untuk mengeksplor semua keilmuan-keilmuan yang ada di dunia. Nah, apalagi kaum muslimin ini kan mengeksplor ilmu itu bukan hanya karena bukan hanya karena misi kemanusiaan, seperti saya tadi, bukan hanya karena misi materi, tapi juga karena
ada dorongan akidah semata-mata untuk memudahkan kehidupan umat Islam sekaligus kehidupan umat manusia secara universal. Maka kita bisa lihat hari ini ilmuwan muslim dahulu seperti misalnya Ibnu Sina atau Avicenna yang hari ini dikenal barat sebagai kedokteran, kemudian ada Maryam Al-Astronabi sebagai jagoan astronomi, kemudian ada Ibnu Firnas sebagai peletak dasar ilmu pesawat terbang, atau ada Ibnu Hisham sebagai bapak optik, atau ada Al-Khawarizmi matematika dan penemu akal. Itu semua mereka dari ilmuwan Islam yang ilmu terapannya sampai hari ini itu masih digunakan oleh dunia hari ini. Bahkan Barat saja itu berterima kasih kepada ilmuwan kaum muslimin karena telah meletakkan dasar-dasar keilmuan yang hari ini mempermudah kehidupan kita. Harus sekali teman-teman, karena nggak sesimpel itu masalah ini pasti bakal ada pelajaran yang lebih lagi daripada itu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu etika Islam dalam penerapan ilmu terapan. Ada yang bertanya? Saya mau bagaimana etika Islam mengatur penggunaan dan penyebaran informasi di era digital. Di dalam Islam itu haram hukumnya tajasus. Jadi haram hukumnya tajasus. Apa itu tajasus? Tajasus itu adalah memata-matai, mengintai, mengumbar aib saudara sang muslim di ruang publik tanpa uzur syar'i. Nah itu haram hukumnya. Hari ini kan dunia itu kan serba digital, di mana semua hari ini berita informasi itu semuanya beredar di masyarakat itu dengan begitu cepat. Nah maka kaum muslimin itu dituntut untuk punya kecerdasan, kecermatan dalam mengambil informasi-informasi yang ada, karena hari ini informasinya semua tuh diedar, baik informasi yang sifatnya edukatif atau informasi yang sifatnya bahkan aib-aib saudara kita juga berserak di media sosial, sehingga perlu kecermatan dan kecerdasan. Bahkan dalam Islam sendiri itu ada yang namanya perintah tabayun ketika menyerap informasi. Jadi Rasulullah itu melarang untuk menerima informasi itu bulat-bulat, ditelan bulat-bulat tanpa ada pembuktian yang jelas. Jadi ada tabayun. Jadi itu sebenarnya sikap seorang muslim dalam menghadapi dunia digital hari ini, karena informasinya itu beredar begitu banyak tanpa filter. Ada yang bertanya dulu? Yang bertanya tentang ada batasan etika Islam dalam penelitian dan pengembangan bioteknologi khususnya dalam rekayasa genetik. Di dalam Islam, hukum asal semua benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan hukum perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Jadi ketika kita bicara soal rekayasa genetika, maka kita perlu dudukkan dulu masalah ini sesuai dengan kacamata Islam. Nah, hari ini kan zaman udah begitu maju, begitu modern. Ilmu terapan makin hari makin dieksplor. Maka hari ini kita mengenal yang namanya rekayasa genetika. Hari ini manusia itu bebas melakukan rekayasa genetika, baik itu sel, gen, kromosom makhluk hidup sesuai dengan kepentingan dan seleranya gitu. Jadi hari ini luar biasa perkembangan ilmu. Nah, bagaimana Islam memandang rekayasa genetika ini? Nah, ini nanti dia perkaranya adalah perkara fikih. Jadi ada ulama yang nanti dia membolehkan dan batasan-batasan, ada ulama yang memang dari awal mengharapkan. Nah, karena memang dalam Islam itu kan ada kekayaan ilmiah, jadi dua-duanya punya dalil. Nah, kita dulu pada zaman Rasulullah, mungkin teman-teman mungkin tahu ya kisah ini. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ingin melakukan penghilangan bibit-bibit unggul kurma, sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan bibit-bibit unggul kurma. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bilang apa? Kalian lebih tahu tentang perkara-perkara urusan dunia. Sehingga di sini kalau Allah mengatakan bahwa ini kemubahan
untuk hari ini didudukkan perkara masalah rekayasa genetika, sehingga sebagian ulama itu menganggap bahwa rekayasa genetika itu mubah selama ada kemaslahatan. Ini perlu garis bawahi khusus untuk tumbuhan. Nah, karena ulama sepakat rekayasa genetika manusia itu hukumnya haram. Jadi rekayasa genetika manusia itu hukumnya haram. Tumbuhan tadi pun mubah dengan batasan-batasan tertentu gitu, sama dia tidak keluar dari koridor syara. Untuk hewan bagaimana? Hewan ini nanti kalau dia hewan-hewan yang halal dagingnya itu diperbolehkan, tapi dilihat lagi konteksnya untuk apa. Jadi begitu terkait rekayasa genetika. Tapi sekali lagi ini adalah perbedaan fikih. Jadi para ulama yang mengharamkan mengatakan bahwa hak hidup itu hanyalah milik Allah, gitu kan, sehingga tidak boleh ada satu makhluk yang menciptakan makhluk gitu. Nah itu yang ulama yang mengatakan. Tapi tadi ulama yang mengubahkan itu cuma perkara tumbuhan, itu pun dalam konteks koridor syara. Seperti itu kalau perkara rekayasa genetika. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir ya, yaitu prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu terapan. Nah, pertanyaannya yang akan saya ajukan yaitu bagaimana sih prinsip kejujuran dalam Islam diterapkan dalam ilmu kedokteran? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena masih ada beberapa kasus di dunia ini yang berkaitan dengan kejujuran dengan ilmu kedokteran. Nah, bicara kejujuran sebenarnya tidak hanya dilekatkan pada ilmu kedokteran saja, karena sejatinya seorang muslim itu diwajibkan untuk memiliki sifat jujur apapun profesi yang melekat pada dirinya, dan kemanapun dia pergi itu harusnya melekat pada diri seorang muslim, diwajibkan untuk jujur. Jadi perkara jujur tidak hanya melekat pada ilmu kedokteran, jadi semua ilmu yang kaum muslimin bidani, yang profesi yang melekat pada dirinya itu harusnya dia jujur. Bahkan Allah sendiri kan sudah mengancam ya dalam Quran surah Al-Baqarah 10, Allah mengancam apa? Allah mengancam dan melaknat orang pembohong dan juga orang-orang yang curang. Bahkan Rasulullah itu juga ngasih kabar, apa Rasulullah bilang, hendaklah di antara kalian semuanya berlaku jujur, karena jujur itu kenapa saya Imam itu semua, karena jujur itu akan mendekatkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantar kalian kepada surga. Dan janganlah kalian melakukan kebohongan, karena kebohongan itu dekat dengan keburukan, dan keburukan itu akan mengantar kalian ke neraka. Jadi dan Allah, dan siapa saja yang berbohong, maka Allah akan catat pada diri hamba itu bahwa dia di sisi Allah sebagai seorang yang membohong. Maka kalau kita sudah di-branding sebagai Allah sebagai seorang pembohong, maka makhluk bumi mana yang mau mempercayai? Nah itu ya, di dalam Islam itu wajib punya jujur. Jadi semua tidak. Bahkan di dalam Islam itu ada sebuah hadis mengatakan seorang muslim hanya diperbolehkan bohong dalam 3 hal. Di luar 3 hal ini tidak diperbolehkan. Apa kata Rasulullah dalam kebohongan yang diperbolehkan? Itu pun diperbolehkan, mubah ya, bukan wajib, bukan artinya berpahala. Jadi cukupnya cuma mubah. Pertama kata Rasulullah, 3 perkara ini adalah seorang suami yang menyenangkan hati istrinya perkara teknis. Jadi bukan perkara prinsip ya. Jadi perkara-perkara teknis, seorang suami atau seorang istri boleh bohong kepada suami. Misalnya enak masakannya, enak. Itu kan perkara teknis, itu boleh bohong. Saat yang kedua perkara apa kata Rasulullah yang diperbolehkan ketika ada seorang muslim yang hendak mendamaikan 2 saudaranya yang sedang berselisih. Biasanya kalau mau mendamaikan itu harus bagus-bagus ya kedua belah pihak, itu diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah bohong yang dibenarkan adalah bohong dalam perang. Karena memang seorang kalau perang itu nggak boleh jujur ya. Kalau ditanya di mana markas saya kan nggak boleh ya jujur ya. Nah itu 3 hal saja yang diperbolehkan. Itu kan hal teknis ya. Keluar dari itu tidak boleh berbohong. Apalagi kalau hari ini banyak saya berbohong demi kebaikan, saya kan berbohong demi kemaslahatan, itu nggak ada. Bohong tetap bohong terus. Jadi sekali lagi garis bawahi, tidak hanya di dunia kedokteran tapi di semua bidang ilmuwan dan di semua lini kehidupan seorang muslim, hendaknya muslim itu. Alhamdulillah, pertanyaan tadi merupakan bisa dibilang sebagai pertanyaan penutup untuk sesi diskusi kali ini.
Kita sangat berterima kasih kepada narasumber kita yaitu Bu Ustazah yang sudah meluangkan waktunya sedikit untuk berdiskusi di sini. Semoga diskusi ini dapat menjadi sebuah pelajaran yang baik untuk kita semua, dan yang menonton ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pahala yang berlipat ganda karena mengamalkan ilmu yang sudah didiskusikan di sini. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman saya juga terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya. Baik, kita tutup sesi diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.